Halo semuanya, hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa yang dimaksud dengan IRB. Apa itu IRB? IRB adalah kepanjangan dari Institutional Review Board, yaitu suatu komite independen yang bertugas meninjau, memantau, dan menyetujui rencana penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek penelitian. Penggunaan istilah IRB di Indonesia seringkali merujuk pada suatu komite etik penelitian, misalnya di universitas atau rumah sakit atau institusi lainnya. Peran dan fungsi utamanya antara lain perlindungan subjek, yaitu memastikan risiko terhadap partisipan diminimalkan dan sebanding dengan manfaat penelitian. Yang kedua, peninjauan protokol, yaitu memeriksa rencana penelitian, formulir persetujuan, dan instrumen penelitian sebelum aktivitas dimulai. Ketiga, kepatuhan etika, yaitu menjamin penelitian mengikuti prinsip etika seperti menghormati individu atau respect for persons, kemurahan hati atau beneficence, dan keadilan atau justice. Wewenangnya adalah memiliki otoritas untuk menyetujui, meminta memodifikasi, atau menolak penelitian jika hak peserta tidak terlindungi secara memadai. Dalam tutorial 3.1 ini, Robert Kain menyatakan bahwa memperoleh persetujuan dari Institutional Review Board atau IRB kini telah menjadi prosedur standar yang wajib dilakukan dalam setiap penelitian yang melibatkan subjek manusia. Namun, penting bagi peneliti untuk menyadari bahwa proses persetujuan ini seringkali tidak berjalan secara seragam atau instan, karena IRB dapat mengajukan pertanyaan kritis yang memerlukan beberapa kali pengajuan ulang. Hal ini berpotensi mempengaruhi jadwal penelitian Anda secara keseluruhan. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan cermat sangat diperlukan sebelum menghadapi proses peninjauan ini. Secara umum, Anda perlu mempersiapkan diri dengan cermat untuk peninjauan oleh IRB. Setiap universitas dan organisasi penelitian memiliki IRB-nya sendiri. Biasanya terdiri dari 5 atau lebih kolega senior yang secara sukarela bertugas secara bergilir. Anda dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang harapan IRB setempat dengan terlebih dahulu memeriksa apakah IRB Anda memiliki situs web sendiri. Sebagian besar situs web tersebut akan memberikan panduan terperinci tentang prosedur peninjauan, pengalaman, dan harapan IRB Anda. Sebagai tambahan informasi, Anda mungkin ingin meninjau pengajuan sebelumnya ke IRB yang mencakup proyek penelitian seperti yang Anda usulkan. Demikian pula, tinjauan pustaka Anda dapat menyoroti studi sebelumnya dengan topik dan metode yang sangat mirip. Jika studi Anda memiliki nuansa inovatif, apalagi metodologinya, persiapkan diri Anda sebelumnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan oleh IRB. Secara lebih luas, Anda dapat membiasakan diri dengan prinsip-prinsip yang mendasari perlunya melindungi subjek manusia dengan meninjau karya-karya lain yang membahas prosedur tersebut secara lebih mendalam, terutama dengan mengandalkan sumber-sumber yang mencerminkan bidang studi substantif Anda sendiri. Misalnya, untuk riset bisnis, Anda dapat melihat karya Erikson dan Kovalainen pada tahun 2008. Untuk pekerjaan sosial dan sosiologi, Anda dapat melihat Grinnell dan Unruh di tahun 2008. Dan untuk kesehatan masyarakat, Anda juga dapat melihat di Spiegelman dan Speer pada tahun 2009. Demikian pula, Anda dapat berkonsultasi dengan panduan formal yang dikeluarkan oleh berbagai profesi ilmu sosial, memilih yang paling sesuai dengan Anda. Misalnya, lihat kutipan ke beberapa dokumen asosiasi profesional yang tercantum di dalam judul melakukan penelitian secara etis di bab 3 di bukunya Robert Kain di halaman 86-87. Poin penting dari tutorial 3.1 Robert Kain ini adalah untuk mempersiapkan diri, peneliti dapat mulai dengan memahami ekspektasi IRB lokal melalui situs web resmi mereka yang biasanya menyediakan panduan prosedur dan kriteria peninjauan. Selain itu, mempelajari pengajuan terlebih dahulu
atau studi pustaka dengan metode serupa dapat memberikan gambaran mengenai tantangan yang mungkin dihadapi. Jika penelitian Anda menggunakan metodologi yang inovatif, Anda harus siap memberikan penjelasan lebih mendalam kepada anggota IRB yang biasanya terdiri dari 5 atau lebih kolega senior. Peneliti juga disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan anggota IRB guna mendapatkan wawasan mengenai proses tersebut, mengingat kekhawatiran spesifik setiap institusi dapat berubah seiring pergantian anggota. Sebagai penutup, secara lebih luas, pemahaman mengenai perlindungan subjek manusia dapat diperdalam melalui literatur yang spesifik sesuai bidang studi seperti riset bisnis, pekerjaan sosial, sosiologi, hingga kesehatan masyarakat. Merujuk pada panduan formal dari Asosiasi Profesi Ilmu Sosial juga merupakan langkah bijak untuk memastikan etika penelitian tetap terjaga. Dengan mengandalkan referensi yang tepat dan memahami peran IRB secara mendalam, peneliti dapat menavigasi proses etika ini dengan lebih efektif dan bertanggung jawab. Demikian penjelasan mengenai definisi dari IRB menurut Robert Kain. Memahami batasan-batasan ini sangat penting agar riset yang kita lakukan memiliki landasan metodologis yang kuat. Demikian, sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Terima kasih.